Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam hari ini kita sampai pada bab ke-26. Ada di halaman 69 dari buku yang kita baca. Bab Silaturrahim. Antum boleh bilang Silaturrahim karena mungkin maksudnya haknya sukun, mimnya sukun. Antum juga boleh bilang silaturrahmi karena mau menghidupkan mimnya dengan kasrah. Makanya ada kadang-kadang ditulis silaturrahim, kadang-kadang ditulis silaturrahmi. Oh ya, sebelum lupa, nanti setelah selesai kajian pada Isya ada pembagian coklat, tapi khusus yang akhwat. Karena yang 3 minggu lalu khusus buat yang ikhwan. Nanti di depan TK, yang anak-anak perempuan sama saya, kalau ada sisa buat akhwat, ummahat bersama istri saya. Hadis ke-49. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Musa bin Talhah menyebutkan, An Abi Ayyub Al-Ansari anna A'rabiyan 'arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang Arab Badui menemui Nabi dalam perjalanannya Nabi. Boleh ditulis kecil-kecil dekat kata menemui. Mungkin yang lebih tepat adalah mencegat. Jadi dia bukan cuma sekedar mendatangi Nabi, Nabi lagi berhenti, melainkan Nabi sedang jalan lalu dipotong jalannya. Itu namanya apa? Mencegat. Kalau ada yang tanya, kok dicegat? Maklum, yang cegat ini siapa? Arab Badui. Memang perilaku Arab Badui agak unik ya. Antum pernah dengar ada orang sahabat Nabi kencing dalam masjid? Siapa itu? Arab Badui. Pendengar-dengar ada sahabat Nabi narik syalnya atau sorbannya Nabi sampai tercekik lehernya Nabi. Siapa pelakunya? Badui. Ya, perilakunya agak berbeda. Siapa yang kalau manggil Nabi itu tidak panggil ya Rasulullah, tapi langsung Muhammad. Bahkan nggak pakai langsung intinya. Siapa yang biasa begini? Badui. Faqala, maka laki-laki Badui itu mengatakan, akhbirin ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'idu minan nar. Beritahukanlah kepadaku apa yang mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Boleh dicatat dekat situ. Dia tidak panggil ya Rasulullah. Dia tidak pakai muqaddimah. Ya Rasulullah, wahai Nabiullah. Dia langsung menyebutkan intinya. Qal, maka Nabi SAW menjawab, Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasil rahimah. Yang bisa mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Boleh dicatat dekat situ. Nabi tetap jawab. Nabi tetap jawab. Dengan maklum. Nabi tidak begini, wah kamu ini nanya nggak sopan. Tidak ada ya Rasulullahnya kah? Nggak apanya? Maaf ya Rasulullah, mau tanya boleh nggak pakai mukaddimah, langsung. Cegat langsung nanya. Tapi bagaimanapun Nabi tetap jawab dengan maklum. Nanti ada faidahnya. Penjelasan kata tuqimus sholata, mendirikan sholat, maksudnya adalah menyempurnakan rukun-rukun sholat, mendirikannya tepat waktu secara berjamaah dengan hati yang khusyuk dan khudu', yaitu tunduk. Tasil rahim, maksudnya adalah engkau menyambung silaturahim dengan berbuat baik kepada kerabat dan menolong mereka dalam kebaikan. Teman-teman catat dulu di dekat judul atas, judul babnya, silaturahim. Silaturahim itu dengan yang punya hubungan rahim. Sedangkan yang tidak punya hubungan rahim bukan silaturahim, tapi apa namanya? Masih ingat? Ziarah. Tadi sore saya teleponan sama ikhwan. Bla 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 bla. Terus dia bilang, Ustaz, nanti saya mau saya mau ketemu teman lama Ustaz, dari zaman kuliah lama gak ketemu, mau silaturahim. Saya bilang, dengan teman itu antum punya hubungan rahim. Yaitu teman kuliah. Oh, berarti bukan silaturahim namanya, tapi namanya apa? Ziarah atau ziarah. Cuman di Indonesia orang cuman taunya ziarah itu kemana? Kubur. Ya, jadi kalau kita bilang sama teman atau tetangga, aku mau ziarah ke rumahmu ya. Dia bilang apa? Mau rumah kita kuburan. Padahal mengunjungi yang bukan hubungan rahim itu namanya ziarah. Sedangkan yang punya rahim itu namanya silaturahim. Kandungan hadis. Satu, kegigihan para sahabat untuk mengetahui segala amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Hadis ini mengajarkan kepada kita, lihat bagaimana para sahabat Nabi. Kenapa kok mereka itu orang-orang yang dijamin surga? Kenapa kok Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Di antara sebabnya adalah karena para sahabat adalah tipikal orang-orang yang sangat semangat pengen tahu ilmu. Apa yang bisa membuat mereka masuk surga? Apa yang membuat mereka jauh dari api neraka? Tidak seperti kita di zaman sekarang. Kita di zaman sekarang ditawarkan ilmu gratis, banyak yang tak datang. Kita lihat kalau konser bayar mahal sekalipun, orang berjubel-jubel. Bahkan ada yang namanya war ticket. Ya, tiket war ya. Pokoknya intinya perang dengan netizen supaya dapat tiket. Yang VVIP, yang bisa dekat langsung lihat artisnya. Mahal sekalipun, berjuta-juta orang datang. Meskipun gak sholat habis itu. Sedangkan kalau ilmu agama, orang malas. Gratis sekalipun tidak tertarik. Ditawarkan kepada mereka, Mas, ini mendekatkanmu kepada surga. Dia bilang, nanti aja, gampang itu. Kita bilang, Mas, maaf ya, ini perbuatanmu mengantar kamu ke dalam neraka. Dia bilang, terlalu ekstrim. Orang tidak tertarik. Sedangkan para sahabat Nabi, sampai mencegat Nabi di perjalanan. Ya Rasulullah, apa yang mengantarkanku surga? Apa yang menjauhkanku dari api neraka? Maka kita bisa bilang, kalau kita ingin seperti para sahabat Nabi yang didekatkan dengan ridho Allah, yang dilempengkan jalannya masuk surga, salah satunya adalah gigihlah dalam menuntut ilmu, supaya tahu mana yang bisa membawa ke surga, mana yang menjauhkan kita dari neraka. Semoga Allah menjadikan kita penghuni surga, dan menjauhkan kita dari api neraka. Meskipun transit tidak. Karena ada juga orang yang bilang, yang penting itu tidak syirik. Jadi kalaupun masuk neraka hanya transit. Ya. Mereka bilang yang penting surga. Meskipun nerakanya apa? Transit. Maka kita bilang jangan sampai kita masuk api neraka meskipun transit. Kedua, kandungan hadisnya,
Kalau kita mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim, ini semua merupakan amalan yang akan memudahkan kita masuk surga dan menjauhkan kita dari neraka. Bagaimana mentauhidkan Allah? Salah satunya belajar kitab tauhid. Belajar al-usul as-salasah. Belajar al-qawaid al-arba'. Belajar kitab-kitab akidah. Supaya kita paham apa itu tauhid. Tauhid yakni mengesahkan Allah. Segala bentuk implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Ta'ala. Kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik, dari riya, dari sum'ah, dari beramal dalam rangka cari dunia, dari menggunakan jimat, menyembah berhala, menyembah gunung, menjauhi sesajen-sesajen, menjauhi acara-acara yang membuat kita kayak orang yang nanti menjurus kepada syirik. Di zaman sekarang lagi laku, sedang laku-lakunya nih, yang bisa menjatuhkan kaum muslimin ke dalam perbuatan syirik, yaitu klaim ini yang di hadapan kita ini rambut Nabi, ini sepatu Nabi, tapi beda change-nya, beda Turki, beda lagi Indonesia sama Yaman. Semuanya ngaku itu rambut Nabi, semuanya ngaku itu sepatu Nabi, tapi beda-beda bentuknya. Tidak tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Ya, tidak tahu siapa yang jujur, siapa yang dajjal. Dajjal di sini maksudnya apa? Pendusta. Tapi semua orang lihat, oh ini laku, dijual kepada orang. Ya, bisa mencium, anggaplah ini kacanya ya, mencium gini aja, tidak langsung cium rambutnya aja, orang bisa bayar gitu. Orang bisa percaya. Sementara para ulama kita menegaskan tidak ada asar apapun yang tersisa dari Nabi SAW. Tidak sepatunya, tidak bajunya, tidak rambutnya. Yang tersisa hanya warisan berupa ilmu agama. Itu toh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nabi tidak pernah bilang ada rambut, ada ini, terus tolong ya disimpannya buat anak cucu nanti. Tidak ada. Karena Nabi tahu nanti itu akan mengantar kepada perbuatan syirik. Ya. Yang Nabi tinggalkan hanya ilmu. Ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita ikuti. Kemudian kalau kita mau masuk surga, dirikan sholat. Yang dimaksud di sini bukan sekedar yang penting sholat. Yang dimaksud di sini adalah menyempurnakan sholat dengan rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Ini baru yang namanya mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Kalau teman-teman ingin detailnya tentang zakat, tidak mungkin di kajian ini. Karena kalau kita bikin daurah tentang zakat saja bisa butuh waktu 2,5 sampai 3 jam. Kalau teman-teman ingin nyambi masak, nyambi di mobil, pengen dengar kajiannya secara rinci insya Allah, bisa lihat video saya di Ramadan tahun lalu, kupas tuntas zakat. Cari di YouTube dan Facebook Mobil Safitra Official. Ya. Jangan lupa kalau nonton, like, comment, share, dan subscribe. Berikutnya, menyambung silaturahim. Ini juga bisa mengantarkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari api neraka. Ya. Bagaimana tidak, teman-teman? Sudah berlalu dalam bab-bab yang terdahulu. Pernah dengar? Masih ingat tidak kisah di dalam buku ini di awal-awal? Ada laki-laki pernah kepincut sama perempuan. Kisahnya di buku ini ya. Dia tertarik sama perempuan, dilamar, lalu sama perempuan itu dia pendek. Ditolak. Ternyata perempuan ini dilamar sama laki-laki yang lain, sama perempuan itu diterima. Apa yang terjadi pada si laki-laki itu? Rasa cemburu, sakit hati. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh si perempuan. Berlalu waktu, akhirnya dia menyesal, dia datangi sahabat Nabi. Terus ngaku, saya dulu bunuh itu perempuan. Ya, bagaimana caranya saya ini mengobati atau menyesali perbuatan saya? Bagaimana agar Allah mengampuni dosa saya? Apa katanya? Apakah kamu punya ibu? Apa hubungannya? Maksudnya apa? Silaturahim dengan ibu, berbakti pada dia akan bisa mengampuni dosamu yang telah berlalu, termasuk membunuh orang itu. Kedua, yang ketiga, kata penulis, merupakan salah satu cara untuk meraih ilmu.
bertanya salah satu cara meraih ilmu. Ini yang dilakukan oleh si Badui tadi. Badui tadi bukan duduk menuntut ilmu, belajar, ikut kajiannya Nabi, tapi dia ingin tahu masalah ini dengan cara langsung bertanya. Oleh karenanya, kita katakan juga, kalau teman-teman ingin betul-betul banyak meraih ilmu, salah satunya adalah banyak bertanya. Tapi tentu bertanya dengan adab. Ya. Contoh teman-teman, ini yang saya lakukan sendiri. Semoga bisa menjadi inspirasi atau membuat teman-teman, oh begini cara kita bertanya. Kalau sekarang kan teman-teman kalau mau tanya itu mungkin WA. Sementara WA-nya itu mungkin kadang panjang. Dan ustadznya juga mencerna pertanyaan itu kadang sulit. Karena misalnya, Ustadz bagaimana dengan kasus seperti ini? Si A, anu si B. B itu adalah anu si C. Baca A, B, C-nya saja itu sudah butuh waktu untuk mencerna. Paham ya? Sehingga kadang kita enggan untuk menjawab pertanyaan demikian. Nah, kalau saya dahulu, zaman saya masih ngaji di Jogja, begitu juga ketika waktu di Saudi, ngaji sama Syekh Sa'ad Syastri, karena memang yang paling mudah untuk ditanya itu Syekh Syastri, Syekh Khaflan. Adapun Syekh Shalih bin Fauzan agak susah. Nanyanya harus di kertas. Yang bisa tanya lisan dua syekh. Dua-duanya mengajar di Masjidil Haram. Kalau di bulan Ramadan, teman-teman kalau mau cari syekh tersebut, cari di Kubah 3 suku Ramadan. Di Masjidil Haram maksudnya. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan ke sana. Apa yang saya lakukan? Mulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis setiap minggunya, kalau ada pertanyaan yang bergelayut di kepala saya tidak diamkan, saya langsung tulis. Saya punya buku catatan khusus hanya untuk asilah. Asilah itu artinya tanya jawab. Ya. Saya tulis, misalnya hari ini dapat pertanyaan tentang hukum pakai celana jeans. Langsung tulis. Nanti hari Ahad ketemu hukum, bagaimana hukumnya berwasiat lebih dari sepertiga. Catat. Mungkin nanti hari Kamis sudah terkumpul 10 pertanyaan. Tapi saya lakukan, datang khutbah Jumat Syekh hari Jumat. Karena itu hari libur. Setelah selesai sholat, biasanya nanti Syekh akan didatangi oleh anak-anak kecil untuk nyalami beliau. Kalau anak-anak sudah selesai, nanti saya dengan beberapa ikhwan suka maju. Nanti saya kasih lihat, Syekh, ada 8 pertanyaan. 5 aja ya. Boleh. Dari 8 ini saya cari 5 yang mana yang paling urgent. Aswal dan Uwan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya gini. Syekh jawab, saya langsung nulis. Soal yang kedua, soal ketiga, soal kelima. Alhamdulillah. Kadang Syekh nanya, masih ada? Pakai talat. Masih ada 3. Cepat. Yang ke-6, ke-7, ke-8. Kita selalu seperti itu. Jadi teman-teman, kalau bisa dalam kajian-kajian jangan pasif dalam bertanya. Oh, nggak bayar juga kan kalau mau nanya? Kan ustadznya nggak pernah bilang silakan tanya pertanyaan 1 juta, nggak ada kan? Tanya sebanyak-banyaknya bila memang ada. Karena mungkin kalau antum tanya lewat WA bisa jadi tidak dijawab. Keempat, pentingnya menyambung silaturahim. Karena ini bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Kelima, tidak ada di situ, silakan dicatat. Faedah yang kelima. Mungkin ada yang mau menebak kira-kira faedah kelima apa? Ada yang bisa? Ahsanta. Yang? Ahsanta. Tapi ini yang kelima dulu, nanti itu yang keenam. Yang kelima, orang yang jarang belajar, perilakunya unik. Dalam kurung, kadang-kadang kurang adab. Orang yang jarang belajar, jarang ngaji, jarang ikut kajian, kadang-kadang perilakunya unik. Dan unik maksud saya di sini adalah kadang-kadang kurang adab.
Makanya tadi ada kisah Badui kincing di masjid, Badui mencegat Nabi di jalan, Badui nanya tanpa muqaddimah, Badui menarik bajunya Nabi sampai tercekek leher Nabi. Ini semua perilakunya Badui. Kenapa Badui begitu? Karena Badui jarang belajar. Oh, Ustadz, berarti adakah sahabat Nabi jarang belajar? Iya, diantaranya kaum Badui. Loh, kenapa kok mereka jarang belajar? Karena mereka banyak bergumul dengan hewan-hewan ternak. Pekerjaan mereka sehari-hari seperti itu. Gumulnya sama hewan-hewan ternak di padang-padang pasir. Ya. Tapi kok mereka jadi sahabat Nabi? Jawabannya karena sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah tatap muka sama Nabi. Meskipun buta. Yang penting muka sama muka ketemu muka. Kemudian dia beriman dan wafat dalam kondisi beriman. Tidak dipersyaratkan harus rajin ngaji. Itu keutamanya sahabat Nabi. Yang penting dia beriman kepada Nabi, wafat dalam kondisi beriman, wajahnya sama wajah Nabi, pernah ketemu langsung meskipun matanya tidak lihat bagaimana wajah Nabi. Meskipun dia tidak pernah ngaji sekalipun, dia sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ada yang jarang ngaji. Sehingga kita juga bilang ada sahabat Nabi yang ahli ilmunya, ada yang awamnya. Balik ke yang nomor 5 ini, kita katakan kalau kita jarang ngaji, kadang-kadang adab kita kurang. Kalau dibalik lagi, berarti supaya adab semakin baik, harus rajin ngaji. Ya. Mungkin sebagian ikhwan yang adabnya kurang baik, itu yang jarang ngaji. Contoh yang adabnya kurang baik, misalnya jarang ngaji, tiba-tiba jadi ustadz. Jadi ustadz lengah sedikit, dia jadi ustadz. Tiba-tiba mau ustadzkan diri. Ini adab yang tidak baik kepada ilmu. Ketahuan, yakin, dia pasti jarang ngaji. Karena kalau yang rajin ngaji, tahu adab tentang ilmu. 6. Seperti yang disebutkan oleh Abu Dafa. Perlu banyak memaklumi yang kayak Badui. Perlu banyak memaklumi yang seperti Badui. Apalagi kalau dia bermaksud bertanya untuk cari ilmu. Apalagi kalau dia bermaksud cari ilmu. Misal kita ketemu dengan seorang yang awam, memang dia jarang ngaji. Ya. Kita ketemu di masjid, kemudian dia bertanya atau menyapa dengan kurang adab. Bro. Bro. Ketemu Ustadz misalnya. Ustadz ditepuk pundaknya. Ustadz. Gimana kabarnya? Oh, lama gak ketemu Ustadz nih. Kompak Ustadz. Ini terus dia ngomong sama temannya, ini cesku ini dulu di kelas ini. Ya sudah, siapa namamu Ustaz? Lupa aku, siapa namamu? Oh iya sudah. Kalau kita ketemu seperti itu, jangan mukanya masam, jangan kurang ajar. Jangan begitu. Memang perlu banyak-banyak maklumi. Jangankan kita, Nabi aja digituin orang Badui. Apakah Nabi kemudian, maaf ya, saya tidak menjawab pertanyaan kurang adab. Apakah Nabi begitu? Nabi jawab. Nabi bilang yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka adalah ini. Artinya, ya kita harus banyak-banyak maklum kepada orang-orang. Ini bisa kita terapkan faedah ini kalau kita di sekitar rumah, kebanyakan dari tetangga-tetangga mungkin nggak ngaji. Mungkin ada ibu-ibu yang kalau keluar rumah nyapu halaman tidak pakai jilbab. Istri kita jangan buang muka. Harus banyak maklum. Zamannya juga orang nggak ngaji. Mungkin perlu disapa. Bu Santi, gimana? Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapu? Enggak. Enggak lihat dia nyapu. Ya Bu, ya nyapu. Lewat Bu ya permisi. Mungkin besok-besok dia lama-lama nyapa istri kita terus, Mbak ini alirannya apa ya? Oh, saya Bu. Islam sesuai dengan sunnah. Saya nggak pakai aliran. Kalau ngaji di mana Mbak? Oh di Ibu mau nggak ikut? Kapan-kapan saya ajak. Ya harus banyak maklumi. Kalau nggak maklum nanti lama-lama dakwahnya mati. Kita nggak bisa dakwah sama mereka. 7, meskipun ini bukan faedah, ini hanya tips. Silaturahim paling mudah pakai harta. Silaturahim paling mudah pakai harta.
mau dakwahi sepupu-sepupu, mau dakwahi paman, tante, kakek, nenek, atau bahkan kakak, adik, itu mungkin akan semakin mudah kalau ada. Maka semangatlah untuk para pejuang nafkah, ya. Dan niatkan antum berjuang untuk mencari nafkah dalam rangka membantu antum berdakwah di keluarga. 50. Ismail bin Abi Qais mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Sa'ad bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khalaqallahu al-khalqa falamma fazagha minhu qamatir rahim. Qalat faqala mah. Qalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan semua makhluk. Ketika selesai menciptakannya, maka berdirilah rahim. Berdirilah yang namanya rahim. Sebentar saya jelaskan, kita baca dulu ya. Allah lalu berfirman, tahan. Rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Qala ataradayna an asila ma wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Allah berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Qalat, Rahim menjawab, bala ya Rabbi, tentu saja ya Rabb. Maka Allah berfirman, fadzalika laki, ini adalah ketetapan untukmu. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bacalah jika kalian mau firman Allah, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim. Quran surat Muhammad ayat 22. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, Allah ciptakan semua makhluk. Ketika selesai semua diciptakan, maka berdirilah yang namanya rahim. Hubungan rahim. Mungkin akan mengundang pertanyaan, rahim itu emang ada wujudnya ya? Kita katakan, ini adalah benda abstrak yang kemudian Allah ciptakan benda konkretnya. Boleh dicatat. Sama seperti kejadian berikut ini. Rahim berdiri sama seperti kejadian berikut ini. 1. Saya catat di sini. Tadi rahim itu berdiri. Mungkin kita bertanya, kok rahim berdiri? Memangnya rahim itu apakah dia konkret? Bukannya dia abstrak? Ini sama seperti hadis ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, apa yang terjadi? Didatangkan apa teman-teman? Yang namanya kematian. Kematian ini abstrak atau konkret? Abstrak. Tapi Allah datangkan kematian itu. Tapi ada benda konkretnya. Tahu itu apa? Seekor kibas. Seekor kambing yang menjadi perwujudan kematian. Pernah dengar riwayat yang panjang? Ini kita dapati di Ensiklopedia Salat jilid 3. Ketika orang muslim, orang mukmin sudah masuk dalam kubur, begitu juga orang munafik atau orang kafir sudah masuk kubur, maka yang mukmin didatangi oleh orang yang bentuknya bagus rupa, orang yang sangat tampan. Maka orang ini bertanya, siapa engkau? Dia bilang, aku amal baiknya. Orang munafik, orang kafir nanya sama yang buruk rupa, siapa engkau? Dia bilang, aku amal burukmu. Berarti datang amal baik dalam wujud laki-laki tampan. Sedangkan amal buruk datang dalam wujud buruk rupa. Buruk rupa. Ini kejadiannya di mana teman-teman? Di kubur. Berarti amal baik, amal buruk datang, tapi dalam wujud bukan yang abstrak lagi, tapi ada wujud konkretnya. Paham ya? Nah, rahim berdiri begitu juga.
Ada juga riwayat tentang Al-Baqarah, Ali Imran. Nanti akan datang dalam wujud awan. Padahal ini ayat Allah. Tapi ada wujudnya nanti, awan. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini kalau ada yang bertanya, rahim berdiri itu maksudnya gimana? Rahim itu adalah benda abstrak, tapi Allah ciptakan konkret. Bentuknya seperti apa? Seperti Allah kehendaki waktu dia berdiri. Nah, rahim ini berdiri, lalu dia berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepada engkau dari memutuskan hubungan silaturahim. Maka Allah mengatakan, apakah engkau mau wahai rahim? Kalau saya sambung rahmat bagi orang yang menyambung silaturahim, dan saya putus rahmat bagi orang yang memutus silaturahim. Maka si rahim bilang, oh tentu, maunya saya gitu. Dengan kalimat yang mudah, siapa yang nyambung silaturahim, maka Allah sambung rahmat buat dirinya. Siapa yang putuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan rahmat untuk dirinya. Dan yang minta begini adalah siapa? Rahim. Penjelasan kata qamatir rahim, sabda beliau tersebut bisa diartikan secara hakiki. Hakiki artinya abstrak ini nanti ada konkretnya. Sama seperti yang di sebelah sana. Bisa juga berarti maksudnya adalah ada malaikat yang berdiri dan berbicara menggunakan bahasa lisannya. Mah itu isim fi'il yang artinya tahan. Hadza maqamul a'idhi bika. Maksudnya adalah ini suatu tempat yang posisi berdiriku ini laksana orang yang berlindung meminta pertolongan kepadamu. Al-a'idhu bika, orang yang berlindung kepada sesuatu. Kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, penegasan tentang haramnya memutuskan tali silaturahim. Hadis ini menegaskan kepada kita haramnya memutus tali silaturahim. Dikarenakan orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan putus rahmatnya. Sebagaimana yang tadi diminta oleh rahim. Maka hati-hati, jangan sampai hanya gara-gara masalah kecil kita sama keluarga kemudian kelahi lalu putus silaturahim. Kadang-kadang kita kelahi sama kakak, sama adik. Terus kita sangat mendendam. Meskipun sakit hati. Meskipun benar-benar sakit hati. Lalu kemudian kita bilang, oh, kalau gitu mulai hari ini saya nggak akan tegur kamu lagi. Nggak usah. Kalau dia minta maaf, maka nggak usah dimaafkan. Kalau dia datang ke sini, nggak usah dibukakan pintu. Kalau dia lebaran ke sini, bilang nggak ada di rumah. Saking sakit hati kita pelihara, itu semua adalah syaitan yang menyuruh kita begitu. Di nomor 2, silaturahim merupakan penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada hambanya. Dan memutus silaturahim merupakan penyebab terjadinya kerusakan. Ketiga, isti'adzah atau minta perlindungan hanya boleh dilakukan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh si rahim tadi. 4, tidak ada di situ. Allah punya sifat berbicara. Allah punya sifat berbicara yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Karena tadi disebutkan Allah berfirman tahan. Ini menunjukkan Allah punya sifat kalam atau berbicara yang kita dapati dari dalil, kita tahu apa itu bicara, tapi teknisnya bagaimana tidak diketahui. Beriman bahwa Allah berbicara adalah wajib, dan tanya-tanya bagaimana bicaranya Allah adalah bid'ah. Nah, 51. Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'ad, dari Muhammad bin Abi Musa. Perlu diketahui riwayat ini dhaif. Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir para ulama, rata-rata ya tafsirnya kurang lebih seperti ini. Tapi riwayat ini dhaif. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil.
Qal bada'a fa'amaruhu bi'aujabil huquq. ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط أي تعطي ما عندك فتقعد معلومة أي يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد أعطيته. Ini adalah surat Al-Isra ayat 26 sampai 29. Teman-teman catat dulu di dekat terjemahannya. Kalau ingin lihat lebih lengkapnya, surat Al-Isra ayat 26 sampai 29. Ayat 26 sampai 29. Kita baca terjemahnya, teman-teman. Diperhatikannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada firman Allah di surat Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ibnu Abbas berkata, Allah memulai dengan memerintahkannya dengan mewajibkan memenuhi hak-hak dan menunjukkan padanya bahwa perbuatan terbaik adalah apabila dia mempunyai sesuatu. Lalu Allah berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan memberitahu kepadanya jika dia tidak punya sesuatu, bagaimana mengucapkannya. Maka Allah berfirman, dan jika kamu berpaling dari mereka karena rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah ucapan yang lembut. Seolah-olah sudah terjadi dan mungkin akan terjadi insya Allah. Firman-Nya, dan jangan engkau jadikan tanganmu terikat pada lehermu. Maksudnya adalah kamu pelit, tidak memberi sesuatu. Dan firman Allah, janganlah engkau terlalu melebarkan tanganmu. Maksudnya, jangan terlalu lebar dalam memberikan apa yang kau miliki. Kenapa? Nanti kamu akan tercela oleh orang-orang yang datang kepadamu. Mereka akan menghinamu setelah mereka pernah mendapatimu tidak punya sesuatu apapun. Kamu jadi orang yang merugi atau menyesal atau mengeluh atau meratap. Orang yang datang kepadamu menjadikanmu meratap. Kalau bingung, maka perhatikan dulu. Ini ada ayat. Yang ayat ini memberi arahan kepada kita bagaimana cara kita bersilaturahim. Disebutkan di Al-Isra 26 sampai 29. Tata urutannya ada 3. Perhatikannya, dosa dibaca ya. 1. Kasih kepada kerabat. Jadilah orang yang suka beri kepada kerabat. Ada kalimat beri juga kepada orang miskin dan ibnu sabil. Tapi yang Allah dahulukan adalah kerabat. Dari sini para ulama kita bilang yang lebih utama untuk dikasih kerabat dulu. Baru orang miskin yang bukan kerabat. Baru orang ibnu sabil. Apalagi kalau yang miskin ini ternyata kerabat juga. Ini 1. Yang kedua, Allah bilang di ayat yang berikutnya, jangan jadi orang pelit. Jangan pikirkan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya itu kamu nggak suka beri sama keluarga. Kamu loh, sudah banyak hartanya. Kakakmu loh, adikmu loh, nggak punya apa. Terus mereka aja makan, kadang makan nasi garam, nasi mentega, nasi telur, itu sudah alhamdulillah. Kamu makan sampai berlebih-lebih. Bahkan kamu sama istrimu itu sudah nggak pernah masak. Taunya gojek hari-hari. Ya. Terus ketika mereka, Kak, adakah beras? Kamu nggak mau kasih. Ini arahan kedua. Arahan ketiga, kalau ternyata kamu tidak punya, maka ucapkanlah ucapan yang lembut. Bilanglah, ini
kami juga lagi ya samalah keadaan kita. Kalau sudah pernah kamu kasih terus kamu enggan untuk ngasih, jangan juga bilang gini, kan kemarin sudah dikasih, kenapa minta lagi, minta terus, tukang minta-minta, dasar pengemis. Bilanglah, nanti lagi lah ya, insya Allah pas Ramadan lah insya Allah. Bila memang kamu sudah pernah melakukannya dan engkau enggan pada hari itu untuk memberikannya. Kemudian arahan yang keempat, jangan terlalu luas untuk memberi. Jangan nanti mereka datang kasih. Sampai-sampai kamu juga sudah susah, kamu tetap kasih. Akhirnya nanti kamu gak punya apa-apa, mereka akan menghinamu. Atau mereka malah bilang kamu pelit. Ketika akhirnya suatu hari kamu gak ngasih. Karena kamu selalu ngasih. Sehingga arahan yang keempat ini, kadang ngasih, kadang tahan. Nanti insya Allah faedahnya kita baca setelah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman, saya ulang sedikit lagi. Riwayat yang baru kita baca adalah riwayat yang dhaif. Kandungannya adalah tafsir ayat dari surat Al-Isra. Ayat keberapa tadi? 26 sampai 29. Yang isinya adalah bagaimana kita bersilaturahim dengan kerabat. Meskipun riwayatnya dhaif, tapi maknanya benar. Karena kalau kita buka sebagian dari kitab tafsir, insya Allah kurang lebih tafsirnya mirip seperti ini. Penjelasan kata, dzal qurba, yaitu kerabat seseorang dari pihak ayah dan ibunya. Minggu lalu kita catat ring 1, ring 2. Wa imma tu'ridunna anhum, yakni dari para kerabat orang miskin dan ibnu sabil. Jika kalian menolak. Selanjutnya, ibtigha'a rahmatin min rabbik, kamu tolak karena kamu mencari rezeki, engkau menantinya, dia datang kepadamu lalu kamu berikan sebagiannya kepada mereka. Qaulan maysura maksudnya adalah berilah perkataan yang lembut, misalnya janji yang baik. Dengan cara engkau mengatakan, nanti insya Allah kali kami dapat rezeki, kami akan kasih. Insya Allah pada bulan anu, insya Allah lah nanti kalau, dan seterusnya. Itu dilakukan kalau apa tadi? Kalau apa tadi? Kalau pas lagi nggak ngasih.
Coba kita ulang, ada berapa tadi yang disebut? 4. 1, kasih. Dahulukan yang kerabat. Baru orang yang bukan kerabat. Apalagi kalau yang miskin ini kerabat. Yang kedua, kalau lagi nggak bisa ngasih, apa? Tolaklah dengan perkataan yang lembut. Ya, tolak dengan perkataan yang lembut. Jangan menghina. Yang ketiga, jangan pelit. Yang keempat, jangan juga terlalu, ya kalau orang sini bilang jangan terlalu royal. Jangan terlalu sering juga ngasih. Nanti khawatirnya kamu akan menyesal atau dihinakan. Kandungan hadis. 1, Allah mewasiatkan kepada hambanya untuk menyambung silaturahim dan kerabatnya. Sebagaimana tadi Allah katakan wa'ati dzal qurba. 2, Allah memerintahkan nabinya untuk memberikan hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Perintah ini juga berlaku bagi setiap individu di antara umat beliau. Oh ya, untuk definisi apa itu miskin, siapa yang dikatakan miskin, dan siapa itu ibnu sabil, teman-teman bisa dapatkan di tadi yang saya bilang, video tahun lalu bulan Ramadan, kupas tuntas zakat. Nanti insya Allah di situ ada pengertiannya. Ketiga, tambahkan catatannya. Kerabat lebih didahulukan daripada orang miskin yang bukan kerabat. Apalagi yang miskin itu kerabat. Kalau kita ingin memberi, maka kita dahulukan kerabat kita. Dia lebih utama daripada orang miskin yang bukan kerabat. Dan semakin utama lagi apabila yang kerabat ini juga miskin. Sebagaimana hadis yang ada di sini. Di papan tulis. Kalau sudah dicatat, alhamdulillah. Kalau belum sempat, berarti difoto aja. Nanti sampai di rumah dicatat. Lihat ini hadisnya. Kata Nabi SAW, as-sodaqatu alal masakini sodaqatun wahiyya ala dzil arhami sodaqatun wasilatun. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Perhatikan teman-teman. Sedekah apabila diberikan kepada orang miskin, maka dia satu sedekah. Dan dia sedekah kalau untuk dzul arham, orang-orang yang punya hubungan rahim sama kita, maka dia 2 sedekah. Makanya jadi lebih utama. 2 sedekah ini apa? Sedekah itu sendiri dan ditambah silaturahim. Maka kalau kita punya keluarga, apalagi kalau dia miskin, maka lebih utama daripada ngasih orang miskin yang bukan keluarga. Jadi kalau nanti antum punya zakat fitri, antum punya zakat mal, antum punya keluarga yang juga kategori orang fakir miskin, kasih ke dia lebih utama daripada ngasih ke yang bukan dia. Bahkan saya sering bilang, lebih utama ngasih ke mereka langsung daripada titip ke Laziz. Kenapa? Kalau langsung ke dia, maka jelas dapat 2 sedekah. Kita ngasih ke Laziz bukan karena Laziz itu lebih utama. Kita ngasih ke Laziz itu supaya ada pemerataan dan mudah sampainya. Itu adalah sarana untuk memudahkan, bukan keutamaan. Adapun keutamaan, mending langsung ngasih ke keluarga. Di sana mungkin mereka juga susah misalnya. Ya, mereka bilang, ya alhamdulillah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Padahal maksudnya alhamdulillah kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Kasih ke mereka lebih utama. Keempat, beramal, lihat yang lebih prioritas. Beramal, utamakan yang prioritas. Sebagaimana kata Allah tadi, berikan kepada kerabat, baru orang miskin, baru ibnu sabil. Kata Ibnu Abbas, Allah dahulukan kerabat dulu. Maka kalau kita dihadapkan kepada beberapa amal, maka dahulukan mana yang prioritas. Contohnya saya kemarin ditanya, ada ikhwan yang tanya, Ustadz, mana yang lebih utama? Kita haji buat diri kita sendiri atau buat orang tua karena orang tua sudah lansia? Jawabannya tergantung.
Kalau kita sendiri belum pernah haji, maka tidak boleh hajikan orang tua. Karena kita harus haji diri sendiri dulu. Seharusnya kita prioritaskan diri kita. Kenapa? Karena kita juga butuh amal dan kita butuh pahalanya. Bukan mendahulukan orang lain. Ya, ini itsar yang makruh. Seharusnya prioritaskan diri sendiri. Kalau kita sudah pernah haji, masih ada dana, kita kasih orang tua, maka boleh. Kelima ya. Kalau menolak memberi, gunakan bahasa yang halus. Kalau menolak untuk memberi, pakai bahasa yang halus. Apalagi kalau yang minta ini keluarga sendiri, kakak kandung misalnya. Apalagi dia juga bukan kebiasaannya minta-minta, bukan. Dia memang lagi karena kebutuhan saja. Kan dia bilang, boleh Kak kalau, tapi istrimu enggak usah tahu ya. Kenapa Kak? Anakku belum mau sekolah ini sudah mau, tapi tidak ada uangnya. Di sana itu yang dekat-dekat dengan rumah, masuknya 5 juta, uangku cuma ada 4 juta. Kalau antum punya kelebihan, bayar berapa? 5 juta sekalian, kalau memang punya kelebihan. Tapi kalau tidak ada, kasih 1 juta yang tersisa. Tapi kalau mau menolak, misalnya antum takut sama istri antum, ya kan? Karena istri antum nanti tanya, "Dan mana ini?" Nanti kelahi lagi di rumah. Antum tidak enak untuk kasih langsung, tolak dengan bahasa yang halus. "Maaf Kak ya, aku juga nanti nantilah insya Allah kalau misalnya Allah mudahkan ya, nanti aku pikirkan dulu gitu. Soalnya aku takutnya nanti gini dan gitu." Meskipun ini aneh juga, saya bilang gini ya, teman-teman, istri soleha itu mendukung suaminya beramal. Ya, istri yang bagus itu yang justru bilang gini sama suaminya, "Bantu kakakmu, jangan kamu traktir temanmu, traktir si anak. Kakak kandung tenang, anaknya sudah mau sekolah, belum bisa bayar uang sekolah, makanya sudah umur hampir 6 tahun belum daftar dia. Ayo bantu kakaknya." Justru istrinya mendukung. Ini ada sebagian istri yang kalau suaminya mau bantu keluarganya, dia malah protes. Apalagi dia bilang gini, "Keluar kakakmu terus, keluargamu terus, keluargaku juga dong." Ya. Padahal suami tidak punya kewajiban untuk membiayai keluarganya istri. Kan suami ngasih ke istri yang bantu saudaranya sendiri. Tahu itu ujung-ujungnya dari uang suami juga. Ya. Saya dapati agak-agak aneh nih. Sebagian akhwat justru nggak suka kalau suaminya ngasih ke mamanya si suami. Ya. Dan yang Masya Allah itu adalah istri yang bilang sama suaminya agar suaminya bantu keluarganya. Ini yang bagus. Ya. Poin ke-6, jangan pelit. Jangan pelit. Pelit itu mampu tapi tidak suka ngasih. Kalau memang tidak mampu itu beda ceritanya. Ya. Kalau tidak mampu jangan memaksakan diri. Tapi yang saya maksud dengan pelit di sini adalah kita punya kemampuan tapi kita tidak mau. Ya. Mobil kita 2, 3, 4. Kita gonta-ganti mobil. Anak kita sekolahnya aja mahal. Keluarga kita datang cuma mau minta bantuan beras 5 kilo untuk selama 2 bulan ke depan aja kita tidak mau ngasih. Padahal kita bisa. Ini namanya pelit. Adapun kita juga susah lalu kita tidak ngasih, itu namanya bukan pelit. 7. Jangan terlalu royal. Jangan terlalu royal. Sebagaimana dalam ayat tadi, wala tabsutaha kullal bast. Jangan terlalu dibentangkan tanganmu. Maksudnya ngasih. Nanti khawatirnya misalnya kamu tuh banyak ngasih ternyata hanya untuk supaya dibilang orang si suka ngasih. Ujung-ujungnya tidak ikhlas karena Allah, tapi supaya dipuji. Yang kita juga takutkan dari terlalu banyak ngasih, terlalu royal itu adalah kalau nanti suatu saat kita juga susah. Kita lari kemana? Apa kita minta lagi?
Atau nanti kalau kita tiba-tiba susah, yang susah ini datang lagi. Adakah? Lalu kita bilang, hari ini nggak ada. Wah, pelit sudah. Akhirnya kita tertuduh jadi yang pelit. Bisa jadi kita nyesal. Karena kita terlalu royal. Akhirnya yang kita bantu dahulu, yang dulunya mungkin susah, lama-lama dia naik ekonominya. Akhirnya kita yang jadi hasad belakangan. Oh, dulu sering ku bantu, ternyata banyak aja uangnya. Oh, orang ajar. Sekarang saya yang susah ini. Akhirnya jadi kita yang jengkel, kita yang marah, kita yang nyesal, kita yang jadi hasad belakangan hari. Jadi mendingan jangan pelit, tapi juga jangan terlalu royal. Ya, setengah-setengah. Mungkin ini saja. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.